Perempuan muda dalam pusaran demokrasi. Perempuan muda memegang peranan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi pada 2024 mendatang, baik sebagai pemilih, penyelenggara, calon legislator ataupun calon kepala daerah. Terlebih, populasi penduduk di Indonesia didominasi oleh perempuan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk perempuan 1,45 juta jiwa lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Dengan angka populasi yang sebesar ini, perempuan seharusnya menjadi elemen penting dalam demokrasi di tanah air. Faktanya, banyak hambatan ketika perempuan berpartisipasi aktif. Salah satunya keterbatasan dalam akses dan representasi. Pemikiran dan pandangan perempuan muda seringkali tidak dipertimbangkan dengan serius dalam proses pengambilan keputusan politik ataupun dalam proses yang lainnya. Problem muncul sejak mereka menggagas ide atau sebuah gagasan yang tak mendapatkan respon dari pengambil kebijakan. Ada gap atau kesenjangan dari penggagas ide dan penerima ide. Hal ini merefleksikan bahwa representasi perempuan pada ranah politik masih jauh dari cukup untuk memperjuangkan dan mengangkat isu perempuan, sehingga perlu usaha untuk meningkatkan representasi dan akses keterlibatan perempuan dalam politik. Bentuk keterlibatan yang bisa dilakukan perempuan muda untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi 2024 mendatang tak hanya dalam pemilihan langsung. Perempuan perlu lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan. Pertama, aktivisme dan organisasi. Perempuan muda dapat terlibat dalam aktivisme sosial dan mampu membentuk gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan. Kedua, pendidikan dan kesadaran politik. Perempuan muda dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan melalui berbagai mekanisme seperti pendidikan formal dan informal serta media sosial. Ketiga, kepemimpinan. Perempuan muda dapat memperoleh keterampilan kepemimpinan yang diperlukan dalam dunia politik dan masyarakat. Keempat, pengaruh sosial dan budaya. Melalui kehidupan sehari-hari, perempuan muda dapat mempengaruhi budaya politik yang ada di masyarakat dengan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi yang inklusif. Mereka dapat berperan dalam mengubah norma-norma dan sikap yang membatasi partisipasi perempuan dan politik. Laporan internasional NGO Forum on Indonesia Development yang berjudul Sikap Generasi Milenial dan Generasi Z terhadap Toleransi, Kebinekaan, Kebebasan Beragama di Indonesia, studi kasus sikap terhadap pemimpin perempuan menunjukkan 80% generasi milenial dan generasi Z setuju perempuan menjadi pemimpin. Dukungan untuk perempuan maju menjadi pemimpin cukup bervariasi tergantung pada negara, budaya, dan konteks sosial. Di beberapa negara, beragam upaya dilakukan untuk mendukung perempuan menjadi pemimpin. Di antaranya, pertama, kuota gender. Di Indonesia, dukungan untuk perempuan menjadi pemimpin tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik di tingkat pusat. Undang-Undang Pemilu juga mengatur penyelenggaraan pemilu wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, baik untuk tim seleksi, KPU, dan Bawaslu. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Banyak organisasi dan program telah dibentuk untuk menyediakan pelatihan kepemimpinan, dukungan, dan mentorship bagi perempuan yang ingin maju dalam karir politik atau pemimpin masyarakat. Ketiga, jaringan dan organisasi perempuan. Ada jaringan dan organisasi khusus yang mendukung dan memperjuangkan hak-hak perempuan, serta menyediakan tempat yang aman untuk berbagi pengalaman, membangun kemitraan, dan memperkuat keterampilan kepemimpinan. Keempat, kampanye kesadaran. Kampanye sosial dan advokasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah persepsi negatif tentang perempuan dalam kepemimpinan. Kampanye ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perempuan untuk maju menjadi pemimpin. Angka keterwakilan perempuan dalam kancah politik terus meningkat, terutama di tingkat pusat, daerah, dan kabupaten atau kota. Dukungan perempuan menjadi pemimpin semakin meningkat. Namun, apakah semua itu cukup untuk mendobrak realitas politik saat ini? Jawabannya ada di tangan Anda.
Perempuan Muda Indonesia.